Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Ananda Rosmandari, NIM K762504. Saya Sapara Laila Setiana dengan NIM K762508. Saya Lucy Muitasari dengan NIM K762571. Dan saya Nazileka dengan NIM K762508. Dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, kami mempelajari konsep dasar perpajakan dan peranannya dalam perekonomian. Pembelajaran diawali dengan mempelajari konsep dasar perpajakan, pengklasifikasian pajak pusat dan pajak daerah, serta menganalisis kontribusi setiap jenis pajak terhadap perekonomian Indonesia. Teman-teman, sebelum kita membahas PPh pasal 21, coba kita pikirkan sejenak. Setiap hari kita menikmati berbagai fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, hingga penerangan jalan. Nah, salah satu sumber dana untuk membiayai fasilitas tersebut berasal dari pajak. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak? Menurut Profesor Dr. Rohmat Soemitra, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh. Jenis-jenis pajak yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, PBB sektor P3 atau perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang terakhir ada pajak karbon. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh Bapenda, kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing. Pajak daerah sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak provinsi merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah provinsi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang dipungut melalui perangkat daerah yang berwenang atau badan pendapatan daerah, dan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak provinsi yaitu ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selanjutnya ada pajak kabupaten atau kota, yaitu kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah kabupaten atau kota yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk APBD yang dipungut oleh perangkat daerah yang berwenang atau badan pendapatan daerah, digunakan untuk keperluan daerah, kabupaten atau kota guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak kabupaten atau kota yaitu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Selain itu, berdasarkan sifatnya, pajak juga dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan dibayar langsung oleh wajib pajak. Sedangkan pajak tidak langsung dapat dialihkan pihak lain melalui transaksi tertentu. Nah, apa sih PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 itu merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, jabatan, atau jasa yang dilakukannya. Penghasilan PPh pasal 21 itu meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus,
serta imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, siapa sih subjek PPh pasal 21? Untuk subjek PPh pasal 21 sendiri adalah pihak atau orang pribadi yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya. Pihak yang termasuk dalam pajak PPh pasal 21 itu bisa pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima honorarium, serta orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Untuk objek PPh pasal 21 sendiri berupa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut. Contohnya seperti gaji, upah, tunjangan, bonus, honorarium, uang lembur, serta pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang. Dalam pengutannya, PPh pasal 21 menggunakan withholding assessment system, yaitu sistem di mana pemerintah menunjuk pihak ketiga bisa berupa pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau penyelenggara kegiatan untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Secara umum, perhitungan PPh pasal 21 diawali dengan menghitung seluruh penghasilan netto yang diterima oleh wajib pajak, seperti gaji, tunjangan, honorarium, bonus, uang lembur, atau imbalan lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Lalu setelah itu, penghasilan bruto akan dikurangi dengan komponen yang diperbolehkan sebagai pengurangnya, misalnya biaya jabatan, iuran pensiun, atau iuran jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai, sehingga akan diperoleh penghasilan bruto. Selanjutnya, PKP tersebut dikenakan tarif PPh yang berlaku sehingga diperoleh besarnya PPh pasal 21 yang terutang. Nah, dalam praktiknya saat ini, pemotongan PPh pasal 21 bulanannya menggunakan tarif efektif rata-rata. Sedangkan pada akhir tahun dilakukan penghitungan kembali menggunakan tarif progresif untuk memastikan jumlah pajak yang telah dipotong sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayarkan. Namun, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua penghasilan langsung dikenakan pajak. Terdapat ketentuan tertentu seperti batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, untuk batas penghasilan yang dikenai pajak yaitu sebesar 4.500.000 per bulannya. Jadi, apabila penghasilan seseorang masih berada di bawah batas yang telah ditentukan pemerintah yaitu 4.500.000, maka penghasilan tersebut belum dikenakan PPh pasal 21. Lalu apa sih kontribusi PPh pasal 21? Kontribusi PPh pasal 21 ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat, yang kedua ada transfer ke daerah atau desa, dan yang ketiga ada pembayaran utang. Belanja pemerintah pusat sendiri meliputi 1. Belanja pegawai, yaitu membiayai gaji atau tunjangan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Lembaga, Sekretaris Jenderal, TNI, Polri, dosen, P3K, dan PNS yang bekerja di instansi pusat. Yang kedua ada belanja barang, yaitu belanja untuk operasional kementerian atau lembaga, belanja untuk pemeliharaan aset pemerintah pusat, dan juga penggandaan barang untuk program pemerintah, jasa, dan juga konsumsi. Yang ketiga ada belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap, contohnya tanah, gedung, peralatan, dan juga infrastruktur. Selanjutnya ada subsidi, yaitu bantuan atau dukungan keuangan dari pemerintah. Pihak yang berhak menerima subsidi adalah masyarakat miskin, rentan miskin, UMKM, atau kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah yang datanya terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Subsidi meliputi subsidi energi, pendidikan, pangan, sektor transportasi, dan subsidi sosial. Selanjutnya ada bantuan sosial, yaitu bantuan uang tunai, bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan perumahan. Kontribusi yang kedua ada transfer ke daerah atau desa. Yang pertama ada dana alokasi umum, yaitu untuk membiayai gaji guru dan juga pegawai yang ada di kabupaten atau kota. Memelihara fasilitas publik, contohnya taman kota, dan juga biaya operasional kantor pemerintah daerah. Yang kedua ada dana alokasi khusus, yaitu untuk membiayai proyek pembangunan, contohnya jalan dan juga jembatan, layanan spesifik daerah, contohnya rumah sakit, dan juga puskesmas yang menjadi prioritas nasional.
Dan yang terakhir ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil bumi dan bangunan untuk daerah tempat properti berada. Contohnya, dana bagi hasil cukai rokok diberikan ke provinsi penghasil cukai, dana bagi hasil migas diberikan ke daerah penghasil minyak atau gas. Kontribusi yang ketiga ada pembayaran utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran utang sendiri ada dua, yaitu pembayaran pokok utang dan pembayaran bunga utang. Pembayaran pokoknya penjelasan kelompok kami atas materi PPh pasal 21 dan kontribusinya bagi perekonomian. Semoga penjelasan ini dapat menjadi referensi dan memberikan point of view dalam memahami konsep dasar perpajakan dan peranannya bagi perekonomian. Demikian video pembelajaran ini. Jika ada kritik, saran, dan penjelasan lainnya yang perlu ditambahkan, silahkan menuliskan di kolom komentar.